Oke, jadi ya kalian orang-orang yang agak kampung, terutama para intel kampung ini, seharusnya merasa bersyukur. Jujur ya, seharusnya kalian merasa bersyukur. Saya masih whistleblowing loh. Saya masih ngasih tahu baik-baik. Walau ya memang bisa dikatakan ya dengan jelas sekali bahwa kalian semua itu bisa dikontrol oleh sekelompok orang ini, ya. Coba kalian ada di posisi saya gitu, ya, mencoba untuk menjalani kehidupan tenang gitu kan, membangun usaha gitu. Tahu-tahu di ada yang masuk kamar terus disuruh dia datang, dia datang hypno sleep, kamu nanti ikut saya, hypno sleepnya kamu nanti ikut saya, nanti eh, bunuh diri sekali lagi, kita ngebom kedutaan besar Amerika Serikat di malam kelahiranmu kan, gitu tuh rencana sekelompok orang ini kan. Jadi ibaratnya ngomong yang jelas ini bukan settingan. Kenapa? Eh, karena persoalannya adalah ini untuk mendapatkan trust dari Amerika lagi, ya, ya yang bertugas di Indonesia ataupun dari pusatnya sana, karena ini untuk bertujuan untuk itu. Ibaratnya gini, knock knock, who's that kan ya. I want to bombing your embassy in Jakarta to gain your trust again. No, not like that. It's not like that. It's ridiculous. Jadi udah berapa kali saya katakan, ya, ini bukan settingan, ya. Jadi mereka nggak bakal ngasih tahu, mereka nggak bakal konfirmasi pun untuk ngebom US Embassy, ya, itu mereka nggak bakal ngasih tahu soal itu karena tujuannya jelas. Setelah eh, meributkan soal Freeport, ya, di Pilpres 2014, dan setelah Pilpres dan setelah bosnya ngajuin ke MK itu, dan selanjutnya yang bermasalah ini, semua orang ini jadi kehilangan kepercayaan itu kan, kepercayaan jadi kehilangan trust, ya, dari Amerika dan semua supportnya itu. Oke. Dan kebetulan saya ada di video IPA IPS 1, 2. Saya baca buku tentang CIA gitu, ya, baca buku tentang CIA gitu. Tapi saya udah kasih tahu di sebelumnya 4 hal itu, oke? 4 hal yang di video-video saya sebelumnya. Baca lagi kalau kalian mau, dengerin lagi kalau kalian mau tahu. Terus kebetulan saya juga baca buku tentang hipno. Lengkap udah, saya jadi tumbal. Dan persoalan yang paling konyol bagi mereka adalah lu mau mentumbalkan manusia yang paling suala. Saya nggak bilang di dunia, karena ada beberapa orang lainnya seperti aku di dunia ini, ya. Tapi yang paling salah di Indonesia. Oke, di Indonesia, di Southeast Asia lebih tepatnya. Wow. Jadi gini. Ibaratnya nih ya, rumah bapak lu itu dibom gitu. Rumah bapak lu itu dibom. Kamar lu lah yang dibom, jelas. Rumah bapak lu dibom, terus atapnya hancur, semuanya hancur, pelafon jatuh semua.
di akhir masa jabatan bapak lu gitu, coba coba apa yang lu pikirin gitu. Oh ini cuma salah, terus lu cuma bilang, oh ini salah paham, terus kita anggap itu biasa lagi aja ya. Hahaha. Nggak gitu, nggak gitu. Sama ini juga semuanya begitu. Dari orang-orang Amerika, orang-orang Cina itu, orang-orang Saudi dan Liga Arab itu, nggak 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 gitu, nggak. Nah tapi sesuai, oh, udah 5,5 menit lagi. Nah, kan kalau saya ngoceh panjang masalahnya. Jadi sesuai bukunya ya, saya kasih tahu aja. Misal begini nih ya, ini buku tau, buku karya John Perkins. Katanya sih karya John Perkins. Dia adalah anggota intelijen CIA katanya. Katanya. Kata buku ini. Ingat video saya sebelumnya yang membongkar kegagalan CIA yang tulisan katanya namanya Tim Winner. Sekali lagi katanya. Ya, saya kasih tahu nih soal begini. Ya, soal buku-buku macam begini ya. Saya kasih tahu yang paling mendasar pada lu semua gitu ya. Lu semua instansi pertahanan keamanan intelijen dan semua orang-orang yang ada di ya, yang udah berusaha ya, dan yang yang bahkan dari yang percaya fitnah itu sekalipun ya. Biar gue kasih tahu satu dua hal. Lu semua harusnya merasa beruntung ya. Ini masih dikasih tahu. Ini masih dikasih tahu. Paham gak? Ini udah berapa kali gue bilang, ini mereka sendiri yang nulis kayak begini. Ini masih dikasih tahu di dalamnya begini. Terus kalaupun misalkan ada apa tulisan misalkan di sorry misalkan di bab 10 ya. Bab 10 tuh ya. Di bab 10 misalkan ada diserang dan dihajar Indonesia, terus bahas tentang pabrik Nike gitu kan. Lu semuanya harusnya beruntung, merasa berterima kasih karena ini udah dikasih tahu. Paham? Kalau nggak pernah dikasih tahu, mungkin masalahnya akan selesai, tapi lebih lama lagi, mungkin 10 tahun kemudian. Paham? Itu memang disengaja gitu loh. Paham? Ini semua memang ada dipertujukan untuk satu dua hal gitu, soal begini gitu kan. Soal whistleblowing yang ada di buku, soal whistleblowing yang ada di data di internet, soal whistleblowing yang saya ucapkan sekarang hari ini, ngomong nih lewat mic dan lewat internet, lewat medsos segala macem ya. Lu harusnya merasa beruntung gitu loh. Lu semua harusnya merasa beruntung gitu loh. Dasar kampung, bener intel kampung. Kampung. Lu harusnya merasa beruntung. Kenapa? Lu merasa beruntung itu udah dikasih tahu. Kalau nggak pernah tahu mau jadi apa coba? Memang kadang harus ngasih taunya harus dengan cara begini ya. Namanya juga memang dunia spionase memang begitu kan. Lu semuanya harusnya merasa beruntung. Jadi jangan seolah ya, jangan seolah lu semua gitu ya, lu semua berhasil mendapatkan data rahasia gitu, atau berhasil mendapatkan eh, berhasil mendapatkan suatu hal itu karena kehebatan lu semua sendiri. Enggak. Ini dikasih sengaja, yang di internet juga, yang di segala macam Wikileaks internet ini, terus yang gue omongin di sini ya, yang gue omongin di medsos gue kayak di YouTube kayak terserah ya. Terus semua jadi disengaja, dan jangan merasa lu seperti wah kita dapat
atas dasar kehebatan kita sendiri gitu. Enggak pernah gitu. Saya gitu ya, orang-orang ini heran saya.